kalaupun Anda pandai dalam agama Muslim ataupun Kristen, ya, jangan kita menanyakan Nabi seseorang. Kenapa begitu? Nggak boleh menanyakan Nabi seseorang? Itu awalnya perdebatan yang katakan sudah. Kalau gitu Anda bentar. Anda di sini bukan bertanya. Kau bukan bertanya. Kau ngatur aku. Kau bukan siapa-siapaku. Kau bukan siapa-siapaku. Orang seperti kau nggak ada adab, aku maklum. Orang seperti kau nggak ada akhlak, aku maklum. Orang seperti kau nggak ada otak pun aku maklum. Yang aku nggak maklum, kenapa kau nggak bawa Roh Kudusmu? Oke, terima kasih. Apakah Allah SWT yang di Al-Quran sama dengan pribadi Allah yang di Alkitab kami? Saya punya dua jawaban. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi seperti Rabi Sadia Gaon, Rabi di abad ke-10, meyakini bahwa sembahan saya. Kalau Bapak tidak mau mendengarkan saya bicara, Bapak nggak usah tanya. Saya bukan orang yang bisa Bapak atur-atur seenak hati Bapak. Silakan. Apakah isi Al-Quran Ibu dan isi Alkitab kami berasal dari sumber yang sama? Oke. Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Torah yang adalah wahyu kepada Nabi Musa datang dari Allah. Kitab Injil yang saya lagi ngomong. Kalau kognitifnya tidak cukup mampu, kalau kognitifnya tidak cukup mampu mendengarkan saya bicara, silent. Dengerin dulu Pak, dengerin. Ada tombol silang, ada tombol silang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rizki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Yang baru-baru ini, karena ya saya pernah dengar satu ayat, apa tuh nih, lakum dihukum itu ya, saya pun kurang tahu. Ya, lakum dinukum walidin. Jadi itu ayat agak, itu saya jelaskan. dengar. Oke. Jadi itu namanya surah Al-Kafirun, di mana di ayat itu asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat itu, konteks ayat itu, latar belakangnya muncul ayat itu dikarenakan kaum kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad untuk collab Tuhan. Oke. Mereka mengatakan Nabi Muhammad, ayo kita gantian. Dari kata tolerir, artinya apa? Membiarkan. Apa maksudnya?
Saya tidak perlu ikut-ikut Natalan dengan Anda. Cukup membiarkan Anda melakukan ritual Anda yang tidak mengganggu saya. Tak perlu mengajak Anda ikut ritual saya yang tidak mengganggu Anda. Itu yang namanya toleransi. Membiarkan. Salah kaprahnya umat Islam terkadang dikatakan toleransi kalau ikut ke gereja, kalau ikut-ikut Natal orang. Tidak, karena kami tidak boleh menyerupai kalian. Betul, ada ayat. Kami tidak boleh menyerupai kalian. Kenapa kami tidak boleh menyerupai kalian? Ini adalah bentuk kemurnian akidah Islam. Kenapa? Orang-orang terdahulu banyak tersesat gara-gara mencampurkan yang hak dengan yang batil. Kapan terjadi? Samiri, Amru bin Lu'ay. Mereka mengizinkan berhala-berhala untuk disembah di tanah Mekah. Pada akhirnya muncul ajaran-ajaran pagan. Ini yang tidak diinginkan lagi terjadi. Supaya tidak terjadi seperti itu, maka ada aturan kepada kami. Tidak boleh menyerupai kaum kufar, baik dari segi baru pakaian ataupun dari sikap-sikap. Kenapa? Kalau kami seandainya mengikuti cara kalian, kami digolongkan dengan sama seperti kalian. Karena pada akhirnya yang namanya, kamu tahu dalam ranah psikologi, ini belajar psikologi umum, SKS-nya sudah selesai. Link yang mempengaruhi perilaku manusia dalam ilmu psikologi itu kebanyakan adalah lingkungan, sahabat, saudara, orang tua. Jadi kalau seandainya saya sering berteman dengan teman-teman Kristen, ikut kalian ke gereja, suatu saat saya akan terpengaruh dengan kalian. Kenapa? Seperti itulah naturnya manusia, gampang terpengaruh. Dalam dunia psikologi pun begitu. Yang membentuk karakter seseorang itu adalah lingkungannya, Dek. Artinya, kami tidak membenci. Gini, kalau kami tidak mencintai kalian, bukan berarti kami membenci. Karena pilihan itu bukan kanan dan kiri saja. Umat Islam itu umat yang diperintahkan untuk selalu berada di tengah, adil. Kalau saya tidak berada di tangan kanan kamu, bersama kamu bergandengan tangan ke gereja, bukan berarti saya membenci kamu berada di kiri. Bisa jadi saya berdiri di tengah. Tidak membenci, tidak mencintai, biasa saja. Itu toleransi. Tidak berlebihan dalam bersikap. Tidak perlu saya jilat-jilat kamu, mentang-mentang saya ingin terlihat baik depan orang. Ada saudara Kristen. Enggak, saya harus berlakukan kamu sama seperti orang lainnya. Kenapa? Karena Islam itu, orang seperti saya, secapek apapun mencitrakan diri baik, kalau Allah ingin menghinakan saya, tak mampu saya halangi penghinaan terhadap diri saya. Jadi Islam itu tidak berharap kepada penilaian manusia, Dek. Karena orang Islam itu harusnya berharap kepada penilaian Allah. Nah, jadi bukan berarti Adinda, Uni dikatakan toleransi itu Uni ucapkan kepadamu, selamat datang Mario. Saya ikut ke gereja Mario, no. Saya biarkan kamu melaksanakan amalan ibadahmu tanpa perlu ikut campur dan tidak mengajakmu dalam ritual keagamaan saya yang tidak mengganggu kamu. Sudah cukup bagi kita untuk hidup berdampingan di Indonesia ataupun Malaysia. Seperti itu kurang lebih adekku. Oke Uni, terima kasih atas penjelasannya. Ya, semoga bermanfaat. Sehat selalu, salam toleransi Mario. Ya. Terima kasih, salam toleransi. Bang Gil-Gil. Sama-sama. Terima kasih. Mungkin lain waktu jumpa lagi. Siapkan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Uni tunggu pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan Anda bermanfaat bagi kami sendiri, insya Allah. Oke, Uni, terima kasih. Sehat-sehat Mario. Sama-sama. Respect untuk saudara kita Mario ya. Jadi kita diperintahkan adil teman-teman. Ketika saudara kita dari kalangan non-muslim, mereka tidak mengganggu, mereka betul-betul ingin bertanya. Zolim kalau kita seandainya menyerang akidah mereka. Karena Sayyidina Umar Ibn Khattab bukan orang yang menyerang akidah. Rasulullah bukan orang yang menghalang-halangi orang lain untuk beribadah. Rasulullah hanya menyampaikan saja. Setelah Rasulullah menyampaikan, selesai urusannya. Maka ada dalam Al-Quran, barang siapa yang kembali kepada kekafiran, tidak merugikan Allah dan tidak merugikan Nabi Muhammad, tidak diminta pertanggungjawaban. Karena Rasulullah tugasnya menyampaikan. Kan sudah dibilang, masuk surga itu pilihan, masuk ke surga dan masuk ke neraka itu pilihan. Kalau kalian mau memilih surga, silakan ikuti Muhammad ibnu Abdullah. Kalau kalian ingin memilih neraka, silakan ingkari beliau. Beliau tidak dirugikan atas kejahatan kalian. Begitu juga Allah tidak dirugikan dengan pilihan kalian. Karena sudah jelas tempatnya bagi yang kufur kepada Allah, neraka tempatnya. Ini nggak jadi moderator, Dek. Ini nggak bisa naikin orang.
Yang mana jadi moderator? Yang ini. Ya, betul. Ya, jadi yang naik teman-teman non-muslim, usahakan bertanya yang awam, usahakan memberikan edukasi yang berilmu. Kita berikan tempat untuk teman-teman non-muslim yang berilmu pengetahuan untuk menjelaskan keyakinannya, dan kita berikan tempat untuk teman-teman yang masih awam untuk bertanya saja. Seperti itu. Silakan Pak Ray. Boleh nanya, Bu? Perkenalkan dirinya dulu, Pak. Agamanya apa, Pak? Namanya siapa, Pak? Kristen. Namanya siapa, Pak? Itu relawan yang terlupakan. Relawan namanya ya. Saya katakan namanya relawan. Oke, silakan Bapak, kalau berilmu tentang agama Bapak boleh menjelaskan, tapi saya tanggapi. Kalau Bapak awam, Bapak bertanya saja, Pak. Greg, ini turunkan Ya, akun ini ya. kalau boleh bertanya aja lah ya, Bu. Ya, bertanya saja, Pak. Oke, silakan. Kira-kira, Bu, samanya pencipta langit dan bumi di Al-Quran dengan yang di Alkitab? Saya tidak boleh kira-kira, Pak, jawabannya. Jawaban saya harus pasti, Pak. Jadi kalau kita Oke. bicara tentang pencipta langit dan bumi itu cuma satu, Pak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Tuhan dalam kitab Bapak itu adalah Tuhan yang benar? Kita uji dulu, Pak. Kita uji dulu. Oke, terima kasih. Apakah Allah SWT yang di Al-Quran sama dengan pribadi Allah yang di Alkitab kami? Saya punya dua jawaban. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi seperti Rabi Sadia Gaon, Rabi di abad ke-10, meyakini bahwa sembahan saya. Kalau Bapak tidak mau mendengarkan saya bicara, Bapak nggak usah tanya. Saya bukan orang yang bisa Bapak atur-atur seenak hati Bapak. Oh, oke. Kalau oke. Anda tidak bisa mendengarkan saya, jangan tanya saya. Konsekuensi bertanya itu adalah dengan dijawab. Dan bagaimana orang menjawab bukan Anda yang atur. Kalau Anda tidak siap untuk mendengarkan, jangan bertanya. Sesimpel itu kok. Hidup ini pilihan. Jangan rusak mood orang lain dengan ganggu rumah orang lain. Perhatikan baik-baik. Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Orang-orang Yahudi berhak mengatakan Tuhannya sama dengan kami atau tidak. Tidak ada kaitannya dengan orang Kristen. Yahudi itu adalah keturunan dari Yehuda. Kalau di antara mereka percaya bahwa Tuhan yang kami sembah sama, tak ada urusannya dengan orang Kristen. Tidak ada urusannya dengan orang Kristen yang Tuhannya adalah manusia. Jadi kalau saya katakan, apakah Tuhan saya sama dengan Tuhannya orang Yahudi? Tidak perlu saya yang katakan. Kita tanya orang Yahudinya langsung. Maka saya akan tunjukkan data. Rabi Sadia Gaon menerjemahkan nama Tuhan Yod-Heh-Vav-He itu sama dengan Allah. Maka dengan demikian, ada beberapa orang Yahudi yang mengklaim Tuhannya sama dengan Tuhannya Muhammad ibnu Abdullah. Seperti itu. Kitab Tanakh itu adalah kitab orang Yahudi yang diklaim oleh orang Kristen sebagai kitab mereka. Kitab Torah adalah kitabnya orang Yahudi yang diklaim oleh orang Kristen, kemudian diterjemahkan dan diimani sebagai kitab mereka, dimasukkan ke dalam kanon kitab mereka oleh orang-orang yang tidak tahu sampai sekarang siapa namanya. Maka kalau kalian bertanya, apakah Tuhan dalam kitab kalian sama dengan dalam kitab kami? Kita pelajari dulu, karena kitab kalian ditulis oleh orang-orang yang berbeda. Ada Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 21:14 membunuh anak kecil. Apakah Allah? Bukan. Ada Tuhan yang membunuh Uzza karena keteledorannya. Apakah ini Allah? Bukan. Apakah Tuhan yang meminta upeti perawan dalam Bilangan pasal 31 adalah Allah? Bukan. Apakah Tuhan dalam kitab Daniel yang rupanya seperti kakek-kakek duduk di atas kursi roda? Apakah Allah? Bukan. Apakah Tuhan yang bertengkar dengan Yakub lalu kalah adalah Allah? Bukan. Tapi Tuhan yang berkata dalam kitab Yesaya, akulah Tuhan. Dalam kitab Ulangan yang mengatakan tidak ada yang dapat melihat Tuhan dapat hidup. Itulah sifat Allah. Jadi bukan saya yang mengatakan Tuhan kami sama atau tidak. Orang Yahudi sendiri ditanya. Jadi seperti itu. Saya mengatakan dua jawaban. Hak saya menjawab. Satu, tergantung yang mana dulu. Kalau dia berkata akulah satu-satunya Tuhan,
yang tidak berbentuk, tidak dibentuk, maka itu adalah Allah. Kalau dia berkata, akulah Tuhan yang bersikap adil, membunuh orang yang jahat, menyelamatkan orang benar, itu sifat Allah. Menghukum orang-orang yang salah, bukan malah menyelamatkan orang salah lalu membunuh orang benar. Tapi kalau ada tertulis, siapkanlah tempat pembantaian untuk anak-anak karena dosa nenek moyang mereka, ini zolim, bukan Allah. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tidak menghukum kalau tidak ada alasan. Bahkan Allah saja tidak memberikan upah dosa kalau orang itu masih berniat jahat tapi tidak melakukannya. Jadi ada dua jawaban. Ini jawaban saya, silakan tanggapi. Kalau Anda berilmu tanggapi, kalau tidak lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih ya Bu. Kalau Ibu bertanya kepada saya, ya. Saya tidak apakah bertanya, Allah saya itu- tidak perlu bertanya. Saya tidak butuh bertanya kepada Anda. Oke. Saya tidak butuh. Anda bertanya saja. Jangan NPD. Kalau Oke, tidak oke. ditanya, jangan menjawab. Oke. Karena kami tidak butuh jawaban Anda. Saya di sini ingin Oke, ditanya saja. Karena kepentingan kami adalah siar Oke, Islam. Kami tidak butuh penjelasan kalian tentang Jadi Kristen. Sorry, sebentar. Dengarkan dulu. Anda jangan NPD ya. Orang-orang NPD ciri-cirinya adalah ketika tidak diminta menjelaskan, dia menjelaskan. Ketika tidak ditanya, dia menjawab. Please, jangan seperti itu. Ini Komal Islam, tempat siar Islam. Kalau Anda naik ke sini, ikut aturan Komal ini. Bertanya saja. Kami tidak butuh Oke. bertanya tentang agama Anda. Karena jangan-jangan, pasti lebih paham saya daripada Anda tentang agama saya. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Silakan. Oke. Silakan. Apakah isi Al-Quran Ibu dan isi Alkitab kami berasal dari sumber yang sama? Oke. Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Torah yang adalah wahyu kepada Nabi Musa datang dari Allah. Kitab Injil yang saya lagi ngomong. Kalau Sebentar, Pak, kognitifnya dengan- tidak cukup dengan- mampu, kalau kognitifnya Alkitab tidak cukup kami mampu bertanya. mendengarkan saya bicara, silent. Dengerin dulu Pak, dengerin. Ada tombol silang, ada tombol silang. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Saya bukan budakmu yang bisa kamu atur. Orang Kristen di sini nggak tahu diri Bapak ini. Sudah kita bantu menjawab, kita pula mau dijajah sama dia pemikiran kita. Saya tidak menjawab sesuai maumu. Saya tidak peduli dengan ketidaktahuanmu. Saya tidak bertanggung jawab dengan kebodohanmu, Pak. Saya bertanggung jawab dengan 1,8 orang yang menonton. Pertanyaanmu itu bermanfaat bagi saya. Bukan berarti saya harus menjawab seperti yang kau mau. Kalau kau ingin kau yang menjawab, kau nonton saja aku di dalam layar TikTokmu, kau ngomong sendiri sudah. Atau kau ajak istrimu bicara. Kau tanya sama aku, jawab sendiri. Atau kau berkaca sudah, kau ngomong sendiri, kau jawab sendiri. Jangan aku yang kau atur untuk menjawab sesuai dengan maumu. Kau Kristen, kau bukan Islam. Saya sedang menjawab, kau diam dulu. Kalau kau tidak siap mendengarkan jawabanku, ludahi, Greg. Orang ini nggak ada guna buat peradaban, Greg. Orang ini hama peradaban. Dia yang bertanya, kita pula yang diaturnya. Kami tidak Oke, butuh sorry, Kristen, Mbak. Mbak. Bapak Kami tidak main butuh di kandang Kristen. beda dulu ya. Anda bergelimang aja makan-makan di kandang babi ya, Pak ya. Stand aja, Pak, di kandang babi, Pak. Mending kasih babi makan, Pak, daripada Bapak naik ke komal manusia. Meruah manusia dirusak oleh Anda. Forum yang sangat damai indah ini rusak gara-gara kelakuan Anda yang tidak mencerminkan sifat manusia. Entah kenapa wujud seperti manusia, sifat seperti hewan ternak. Orang lagi bicara dipotong, bertanya nggak mau dijawab. Hantu belau. Naikkan selanjutnya. Beginilah karakteristik teman-teman Kristen kita. Kalau seandainya jawaban kita masuk akal, mereka coba untuk menghentikan kita menjawab. Karena mereka mau kita menjawab seenak udelnya. Jangan kalian pikir kami ini ditampar pipi kiri kasih kanan loh. Tidak ada ajaran seperti itu di Islam. Kami berhak untuk tidak berbicara kepada orang jahil. Kenapa kami tidak mau merusak peradaban ini? Indah sekali dunia ini untuk dirusak oleh pemikiran kalian yang sengklek begitu. Yesus saja berkata, bodoh sekali kalian. Ketika Yesus menjelaskan sesuatu kepada murid-muridnya, murid-muridnya tidak mengerti. Kalian pikir Yesus itu langsung bilang, aku ampuni kalian? Enggak. Begitu bodohkah kalian? Siapa yang berkata bodoh begitu? Yesus. Di kalian di sini bertanya, saya mau kau pikir gampang apa belajar ini? Saya baru menjawab sudah diatur sama Oten laknatullah ini. Kami bukan budakmu.
Kami bukan orang yang bisa kau jajah pemikirannya. Kami bukan orang yang bisa kau jajah badannya. Bagi kami sama seperti selaras dengan Undang-Undang 1945. Kami mengusir para penjajah. Apalagi penjajah pemikiran. Kita yang ditanya, kita yang jawab, dia pula yang ngatur jawabannya. Hantu, pamer hidung kau di sini. Tidak butuh kami orang-orang seperti Anda yang merusak peradaban. Generasi kita rusak ketika melihat dan mendengar bagaimana orang tua seperti Anda ini minim literasi. Dijelaskan baik-baik, kita yang diaturnya. Jangan, yang boleh mengaturku hanya ayangku, ayang beb. Seperti itu. Aku bukan ustazah, belum. Nanti, aku baru calon ustazah. Tidak ada di depanku orang bodoh banyak bicara. Kenapa aku harus mendengarkan orang bodoh banyak bicara? Aku bayar kuliah mahal. Kalau aku ingin mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kekristenan, ku telepon Pak Budi Asali. Ngapain aku mendengarkan dari kalian yang awam ini, yang aku ngaku punya Roh Kudus, baca Bible aja nggak pernah. Aku tiap hari baca Bible. Kalian pula yang mau menjelaskan Bible kepada aku. Aku baca literasi dari jurnal kalian. Kalian pula yang mau menjelaskan Bible kepada aku. Ketika aku tanya, apa bunyi ayat Yohanes pasal 1 ayat 1? Mencret. Jangan kalian berani-berani menjelaskan kalau kalian tidak pernah belajar, bro. Ketika kita berani menjelaskan, pastikan kita pernah belajar dulu. Oke, halo Rosmariana Purba. Buka camnya, brother, sister. Oke, halo Rosmariana. Bang Rosmariana, halo. Bang Rosmariana, halo. Kayaknya kepencet jauh nih. Ya, jadi teman-teman, tema kita kali ini sebenarnya adalah pembuktian kitab mana yang suci. Maka orang Kristen, orang Islam, siapapun yang beragama harusnya mampu menjawab, kenapa kitabmu dikatakan suci? Harus ada alasan. Kalau tidak ada alasan kitabmu dikatakan suci, mengapa kau katakan suci, saudara? Seperti itu kiranya Bunda Gembala sampaikan. Kalau tidak ada alasan kitab kalian dikatakan suci, lalu mengatakan kitab kami suci, wajar kami bertanya, why? Why? Kalau kalian bertanya pertanyaan itu kepada saya mampu memberikan 20 minimal per jawaban untuk kalian. Kenapa Al-Quran saya dikatakan suci? Alasan yang akan diberikan oleh Al-Quran tentang kesuciannya tidak dimiliki oleh kitab manapun di muka bumi ini. Tidak, Ferguso. Tidak ada yang bisa menandingi karakteristik Al-Quran sebagai kalam ilahi. Termasuk karangan lepas Lukas, Matius, Markus, dan Yohanes. Tidak ada yang bisa menandingi apa yang Allah berikan kepada nabinya yang berupa wahyu. Karena itu datang dari Allah. Maka Allah mengklaim dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Peace. Terus kitabmu jatuh dari langit. Kau pikir Tuhan yang jatuh dari langit, dari surga jatuh terus menjelma jadi manusia? Gak ada kayak gitu di kami. Kau pikir apa jatuh-jatuh dari langit? Kayak Tuhan aja jatuh-jatuh dari langit langsung jelma jadi manusia di perut orang. Nggak ada kayak gitu ya. Tidak ada istilahnya Al-Quran itu jatuh dari langit. Al-Quran itu adalah kalam ilahi berupa lafazan yang dibawa oleh malaikat Jibril yang diajarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan cara apa? Diajarkan by lisan. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutlah, bacakan, lafazkan. Seperti itu. Nggak ada kitab kami ini manuskrip yang kemudian di abad 1 cuman ada 15 biji, abad kedua 30 biji, abad ketiga 50 biji, abad ke-10 langsung setinggi gunung. Dari mana itu datangnya? Dari mana itu? Siapa yang menulis itu? Hah? Apa urusannya dengan Yesus? Ditanya mana Injil Yesus, mencret. Ditanya siapa sumber dari penyelidikan Lukas, mencret. Ditanya siapa yang mengkanon Bible, mencret. Ditanya siapa penulis kitab Yohanes, mencret. Saya percaya Yohanes. Dari mana kau tahu? Katanya begitu. Siapa yang bilang? Pendeta saya. Dari mana pendetamu tahu? Nggak tahu saya. Jadilah orang yang kritis, biar kalian tidak buta dalam iman. Jangan jadi orang buta yang menuntun orang buta. Ketika menjelaskan agamamu di sini, belajar. Belajar. Jangan kau menipu umat dengan mengatakan sesuatu yang tidak ada tertulis dalam kitabmu.
Yesus mati untuk kita menebus dosa kita. Mana tertulis? Ada tertulis demikian. Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Di mana tertulis? Di kitab kami Lukas. Apa kata Yesus di situ? Tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Mana? Tidak ada. Apa itu? Jadi kalau berhadapan dengan wanita-wanita Islam seperti saya yang belajar ini, persiapkan mentalmu, persiapkan ilmumu. Jangan kau klaim. Kami tidak butuh klaim-klaimmu, saudara. Kami tidak butuh pengajaranmu, saudara. Karena pengajaran baik pribadimu itu tidak berlaku di hadapan kami. Di ruang publik, literasi is number one. Giliran ditanya Bible-nya, mencret. Nanya Al-Quran, sok-sokan. Pertanyaan-pertanyaan, giliran kami menjawab, nggak mau mendengarkan. Ditanya balik agamanya, mencret. Beda kelas kita. Saya kalau bertanya kepada kalian, saya pastikan saya mampu menjawab pertanyaan yang kalau itu diajukan ke saya lagi. Kalian giliran bertanya ke umat Islam, giliran kami balik bertanya, mencret. Halo Silakan. kakak, selamat pagi kakak, sehat? Waduh, semangat kali itu ini. Oke, pagi. Open cam bang. Pagi. Gini kak, Kamera, Bang. Nah, saya pertanyakan dulu satu. Tahu nggak arti agama? Buka kamera dulu bang. Buka kamera bang. Buka kamera dulu. Buka kamera bang. Buka kamera. Oke, lanjut. Open mic-nya. Buka mic-nya. Saya jawab sekali. Buka mic-nya bang. Saya jawab sekali. Saya tidak menjawab lagi kalau pertanyaan ini adalah pertanyaan yang seolah-olah mau menguji. Karena yang boleh menguji saya itu harus lebih jago daripada saya. Ilmunya harus lebih tinggi dari saya. Minimal dia, Bapak jangan ngomong kalau saya lagi ngomong. Bapak di mute, kita nggak dengar Bapak. Cara diskusi yang baik itu, ngomong tuh bergantian. Dan juga buka mic-nya kalau mau ngomong. Percuma bicara kalau kami nggak dengar. Tutorial diskusi itu adalah, kalau orang lain bicara, dengarkan dulu baru tanggapi. Kecuali orang udah ngaco. Nah, saya bilang ya, saya akan jawab pertanyaan Anda. Saya tidak akan menjawab pertanyaan lagi kalau ini bentuknya ujian, karena saya sedang tidak lagi tes CPNS. Tapi kalau pertanyaan kedua adalah bentuknya memang betul ingin mendapatkan jawaban, saya jawab. Siap? Saya butuh jawaban. Saya akan jawab. Ya jawab. Di mute. Ya di mute. Saya bukan Oke, budak udah. Pak, Oke. disuruh-suruh Pak. Di sini kami sukarela loh Pak. Anda yang butuh saya di sini, bukan saya yang butuh Anda. Baik, apakah saya mengerti arti agama? Tentu saya mengerti. Ya, agama itu adalah kata yang tidak ada di dalam kitab suci Anda dan kitab suci saya. Karena term kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata a dan gama. Ada dua pemahaman tentang kata a dan gama. Ada yang mengatakan a dan gama artinya tidak kacau, ada yang mengatakan bahwa itu turun-temurun atau diwariskan. Kalau tidak salah dua pengertian. Karena memang itu diwariskan. Maka dalam kaidah umum kita sepakati bahwa agama artinya adalah sistem kepercayaan yang seharusnya membuat kita tidak kacau, yang mengatur batas maksimal, batas minimal, bagaimana hidup bersosial, bagaimana hidup berketuhanan sesuai dengan apa yang diajarkan dalam kitab suci. Kurang lebih seperti itu. Silakan Pak. Jadi saya silakan, Pak. mohon lah ya, kalaupun Anda pandai dalam agama Muslim ataupun Kristen ya, jangan kita menanyakan Nabi seseorang. Kenapa begitu? Nggak boleh menanyakan Nabi seseorang. Itu awalnya perdebatan yang katakan sudah. Kalau gitu Anda Pak, kalau bentar. Anda di sini bukan bertanya. Diam, dia bukan Kau diam. bukan Hei. bertanya, kau ngatur aku. Kau bukan siapa-siapaku. Kau bukan siapa-siapaku. Orang seperti kau nggak ada adab, aku maklum. Orang seperti kau nggak ada akhlak, aku maklum. Orang seperti kau nggak ada otak pun aku maklum. Yang aku nggak maklum, kenapa kau nggak bawa Roh Kudusmu? Bawa Roh Kudusmu ke sini. Kau kan Kristen. Orang Kristen ngaku-ngaku anak Tuhan tapi kelakuan kayak anak setan. Nggak tahu malu kau. Kau ngaku anak Tuhan tapi kelakuan kau kayak anak setan, menjelek-jelekkan Tuhan kau. Orang seperti kau nggak layak dikatakan anak Tuhan. Kau lebih layak dikatakan anak dajjal, nggak sopan. Kecuali kau ganteng pun nggak apa-apa. Ya, kalau ganteng kau masih maklum aku. Mohon maaf. Semua jelek dalam dirimu. Bentuk pun tak bagus, kelakuan pun buruk. Apa yang bisa dibanggakan dari kau?
Jangan kau mempermalukan anak dan keluargamu di sini. Tutup gereja kau gara-gara kelakuan kau. Jangan kau atur kami harus bagaimana. Kami mengikuti Undang-Undang Dasar 1945. Kami mengikuti Al-Quran kami. Bukan moncong kau yang berkumis itu yang aku dengarkan. Karena kau bukan siapa-siapaku. Kau masuk-masuk ke komal kami, kau pula yang ngatur. Bukan donatur mau ngatur kau. Donaturku aja nggak ada yang berani-berani ngatur aku. Kau pula yang mau ngatur aku. Dasar hantu belau. Kau pikir dengan masuk kau berkumis seperti itu aku takut sama kau? Berjumpa pun aku nggak takut. Mengatakan hal yang benar itu adalah hak dan kewajiban. Jangan kau atur kami mempertanyakan nabi seseorang. Tuhan kau yang mengatakan Injillah seluruh makhluk. Kau pula yang ketakutan. Tuhan kau yang bilang, Tuhan kau yang mengajarkan Injili ke seluruh makhluk. Bahkan kepada anjing dan babi pun harus disampaikan Injil kitab kau. Kok kau pula yang ngatur? Kau naik-naik ke komal Islam, belagak kayak sok jagoan. Kau pikir kami takut? Hei, perempuan Islam yang kau hadapi ini, jumpa pun aku dengan muka kau nggak takut. Pantang bagi orang Islam ini takut kepada manusia. Turun dulu nih dek, kayaknya ini di batas ini. Dikira dia takut awak. Kau pikir aku kayak Kristen-Kristen lain yang kabur ke luar negeri ketika menghujat? Aku tak pernah menghujat. Berhadapan pun kau dengan aku di meja pengadilan, aku berani. Apa yang kusampaikan ini ada data-datanya semuanya. Dibongkar aibnya malah kita yang diserang dia. Kau pikir aku takut? Paling ujung-ujungnya mati kita di dunia ini. Naik-naik kau berkumis, kecuali kau ganteng, ada sedikit lah aku agak ini kan. Maaf ya Pak ya. Ini fakta soalnya. Ini turun dulu ya dek, ganti aku dulu. Oke, siap. Bentar. Enak aja ngatur-ngatur gue. Sudah saya bilang yang boleh ngatur saya adalah ayang beb. Ayang saya yang boleh ngatur-ngatur saya. Kok kamu pula yang ngatur-ngatur saya? Siapa kau? Bapak siapa kau? Atur anakmu, atur binikmu. Jangan calon istri orang kau atur. Calon istri orang kau atur. Hantu belau. Kau tahu? Calon suamiku yang lagi entah di mana berada ini sedang memperhatikan aku dari jauh. Kau pula yang ngatur-ngatur aku. Dasar hantu belau. Iyalah calon istri orang. Bukan donatur. Bukan siapa-siapa aku. Ngatur-ngatur. Jangan kau tanyakan nabi orang lain. Kuliah aku buat bertanya. Kau pula yang larang aku bertanya. Kau. Kau ada-ada aja kau Pak Tua. Ganti dulu akun buat ngomong ah. Dilayanin baik-baik, bicara nggak tahu diri. Kecuali kita di sini menghujat, kita di sini bertanya bagus-bagus, ditanya bagus-bagus. Silakan Pak, bukan ditanya malah disuruh bertanya sudah. Disuruh bertanya, malah ngatur-ngatur aku. Pak, nggak suka aku diatur-atur sama orang yang bukan siapa-siapa aku. Tahu kalian, tapi kecuali yang ngatur aku adalah mamaku, bapakku, abangku, ayang beb. Patuh aku, sami'na wa ta'na. Turun katanya, turun aku. Ke pasar katanya, ke pasar aku. Mandi katanya, mandi aku. Ini kau, bukan siapa-siapa aku. Nyuruh. Penjajah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. Tenang. Kita kena pembatasan nih. Ya, mau dibongkar, mau dimatikan dulu. Mau di ini dulu, mau dirungkat dulu. Oke, yang akun satunya kalau turunin bisa. Yang mana? Ini ya diturunkan ya. Yang atas. Yang gambar itu. Oke. Kunyanyikan kau sebuah lagu Pak Kumis. Ya. Itu kumis apa pagar Pak? Kenapa kok melebar Pak? Itu kumis apa pagar Pak? Mentang-mentang naik berkumis dia. Kiranya aku klepek-klepek lihat orang berkumis. Kan begitu. Sabar anak benda. Orang disuruh bertanya, repot kali bapak-bapak itu ya. Bapak siapa itu woi? Kalian kalau punya bapak tolonglah kalian jangan biarkan main Facebook, main TikTok, bahaya loh. Tolong bapak-bapak Facebook minggir dulu lah, balik lagi ke Facebook Pak.
bapak-bapak Facebook masuk ke komal TikTok. Sarapan dulu ini dulu ya. Kita tunggu dulu ya netizen-netizen yang tercinta. Anak bunda mau makan. Host nggak berkumis, dia itu kumis virtual gitu. Dia berjenggot, dia mengikuti sunnah ya. Sunnah Rasulullah itu berjenggot, teman-teman. Anak bunda sarapan dulu ya. Naikkan lagi dek kalau ada yang minta naik dek. Pancake. Assalamualaikum host, assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya Bapak Edis katanya itu. Bapak si Edis. Yang mana? Tadi itu. Oh, Gadis tidak perawan katanya. Sarapan ini pakai tangan kanan ya teman-teman ya. Ini mirroring ya. Jangan kalian bilang aku pakai tangan kiri ya. Ini pakai tangan kanan. Ngobrol dulu yang lainnya. Biar sopan saya tutup cam dulu ya. Nggak enak saya terlihat mengunyah-ngunyah di sini. Nggak sopan rasanya ya. Silakan lanjut naikkan dulu. Saya tutup dulu. Saya habiskan dulu kue ini. Paha ayam ya. Kue paha ayam ini ya. Lapar woi. Abang Grego sudah sarapan? Udah. Sarapan apa? Tadi sarapan oten. Sarapan roh kudus atau oten? Oh oten. Belum bisa on cam kawan-kawan Jay-nya. Ini akun baru. Akun Jay habis semua tumbang 5-5-nya. Ditombak oten. Oke, silakan teman-teman di follow teman-teman ya, di follow akun Bang Jai. Beliau ini juga mualaf, masya Allah ya. Dan salah satu apologet juga. Silakan teman-teman di follow beliau agar bisa open cam nanti dan bisa menyebarkan agama Islam. Oke, barakallahu. Oke, Bang Dunia follow. Halo Bang Dunia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Nggak ada sih Bang, cuman terima kasih Uni sudah bincang di pagi hari ini dengan kalimat-kalimat Islaminya. Saya kagum dengan Uni. Cuman terkadang TikTok ini sungguh berbahaya ya Umi ya. Karena ya yang namanya kita Indonesia ini kan berbeda-beda suku, berbeda-beda agama. Banyak sih yang ibarat. Oke Bang, intinya aja Bang. Kita butuh ini. Lanjut Bang. Semoga uni-uni yang lain menjadi contoh lah untuk kita gitu kan, biar supaya umat Islam yang kan. Itu aja sih buat saya. Terima kasih ya Uni ya. Oke, sama-sama Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau mute itu suaramu itu, di mute itu Uni. Lah. Jadi oke teman-teman ya. Saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman bagaimana cara kita juga membuktikan kebenaran Al-Quran sebagai kalam ilahi dengan cara membuktikan kebenaran isi kandungan Al-Quran itu sendiri, nubuatan-nubuatan di dalamnya yang tergenapi secara faktual. Mungkin contohnya seperti ini teman-teman. Dalam surah As-Saffat teman-teman baca di ayat 171 sampai 173. Sungguh janji kami benar-benar telah tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Sesungguhnya merekalah yang pasti akan mendapat pertolongan, dan sesungguhnya bala tentara kami itulah yang pasti menang. Kalau kita pikir-pikir ya, ayat ini datang kepada Rasulullah ketika beliau tuh hendak ke Madinah ya teman-teman ya, hijrah ke Madinah. Jadi ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka mengira bahwa kehidupan yang aman itu akan mereka dapatkan. Tapi yang terjadi apa? Permusuhan tidak berhenti sampai di sana. Sahabat-sahabat Rasulullah masih terlibat dalam peperangan melawan para penentang. Dalam istilah Syekh Daras, mereka berpindah dari suatu ketakutan menuju ketakutan lainnya. Bahkan ketakutan yang lebih dahsyat. Ingat mereka itu ya, pada saat itu Rasulullah dan sahabat itu diboikot di Mekah. Lalu kemudian di tengah kondisi yang sulit seperti itu, turunlah ayat ini.
Apa bunyi ayatnya? Ini bayangan loh. Sungguh janji kami benar-benar tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi rasul, sesungguhnya mereka lah yang pasti akan mendapatkan pertolongan. Jadi kalau kayak gini kita berpikir begini, kita lagi dikejar-kejar maling nih, tiba-tiba ada yang datang bilang, tenang aja kamu akan selamat. Kalau kita benar-benar selamat, berarti kita tahu nih orang ini kok siapa, aku bisa ngasih tahu kan gitu ya. Berpikirnya kan gitu. Kita lagi dalam putus asa, tiba-tiba ada yang bilang, tenang aja akan ada yang menyelamatkan kita nanti. Dan kalau ternyata kita benar-benar selamat, kita harus curiga, nih orang kok bisa tahu gitu loh. Nah, apalagi kejadiannya berulang. Begitu yang terjadi ketika sahabat Rasulullah dan Rasulullah sendiri itu dikejar-kejar oleh orang-orang yang membenci beliau. Diturunkan ayat ini menenangkan para sahabat. Tapi coba lihat yang terjadi. Rasulullah itu berapa kali berperang. Beliau selalu diselamatkan oleh Allah. Kalau perkara beliau luka, ya pernah. Tapi tidak ada yang sampai beliau itu terpotong tangannya. Padahal beliau itu panglima perang loh. Bahkan beliau itu masuk ke medan perang sekalian. Jadi kalau beliau itu nabi palsu, apa nggak mudah bagi Allah untuk menghancurkan beliau? Inilah bukti bahwa beliau nabi asli. Berapa kali beliau berperang, berapa kali beliau diselamatkan oleh Allah. Karena Allah sudah katakan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 173 akan diberikan pertolongan. Terus dalam surah An-Nur ayat ke-55, Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebaikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Coba kalian renungkan ayat ini. Nabi Muhammad itu diboikot, dibenci. Coba tiba-tiba dia bilang bahwa dia akan berkuasa. Coba pikir-pikir ini yuk. Dia lagi diboikot, dia lagi dalam keadaan dipijak, ditindas, dihina. Tiba-tiba ada ayat yang beliau sampaikan kepada umat, beliau akan berkuasa gitu loh. Kan gak make sense gitu loh. Dan ternyata tidak lama kemudian beliau melakukan Fatu Mekah. Beliau yang akhirnya menguasai Mekah, Madinah, mempersatukan kaum Ansar dan Muhajirin. Jadi marilah kita berpikir bahwa ayat-ayat Al-Quran ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang betul. Seperti ini. Nah, kemudian ayat ini kan memberikan harapan kepada baginda dan sahabat. Tenang, kalian akan selamat. Ternyata betul-betul selamat mereka. Seperti itu teman-teman ya, luar biasa Masya Allah. Jadi kalau kita mau membuktikan kebenaran ilahi, kebenaran Al-Quran sebagai kalam ilahi, gunakan saja Al-Quran. Seperti itu. Subhanallah ya. Jadi kenapa umat non-muslim dari kalangan Kristen itu mereka naik ke sini tapi kemasukan peniuma ketika mereka bertanya kita tidak diizinkan menjawab? Karena mereka ingin membawakan kejahilan mereka di hadapan kita. Kebodohan mereka ingin mereka sebarkan di hadapan kita. Dan kita tidak bisa terima seperti itu. Nah, karena ini masih dibatasi, Dek. Aman. Baik, teman-teman yang muslim, kalau mau naik ke atas silakan dengan catatan. Jun, kenapa di bawah, Dek? Naik ke atas, Dek. Jun, temenin Greg. Kok tumben di bawah aja, Jun? Aduh. Halo, Tio. Ya, assalamualaikum Umi. Mau tanya sebentar Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Umi, apa Umi biar gimana Umi cara kita untuk meningkatkan ketakutan kita pada Allah Subhanahu wa taala Umi, biar kita ini takut berbuat zalim Umi. Tahu diri aja kita, Bang. Tahu diri aja. Udah. Ada istilah awaludin ma'rifatullah. Sebenarnya dengan mengenal Allah tuh kenal diri sendiri. Kita ini bukan siapa-siapa gitu loh. Caranya yang pasti itu kematian, Bang. Ya, yang pasti itu kematian. Banyak-banyak Bang melihat orang yang sedang dalam keadaan mendapat musibah. Dari itu Abang tahu bahwa kematian itu sangatlah dekat gitu loh. Ingat mati Bang, ingat mati. Kematian itu yang pasti Abangku. Tidak ada yang pasti kecuali kematian. Yang paling dekat dengan kita tuh cuman kematian. Mungkin itu nih ya untuk meningkatkan rasa ketakutan kita nih ya. Iya, ingat apa yang paling dekat itu kematian. Iya. Tuhannya orang Kristen aja mati kok Bang, apalagi kita. Iya, oke, Uni. Berarti intinya kita harus senantiasa mengingat kematian Uni ya. Ya. Oke, Uni. Terima kasih ya Uni, abang-abang semua. Ya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ingat kematian teman-teman, itu yang pasti. Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian. Jodoh pun tak pasti teman-teman. Jodoh pun tak pasti, kita tak tahu siapa jodoh kita. Bahkan orang yang sudah menikah pun bisa berpisah di dunia kemudian teman-teman. Pisah di dunia atau pisah mati, pisah hidup, bisa. Yang sudah berijab kabul saja bisa dipisahkan. Itu tanda-tandanya bahwa tidak ada yang pasti. Apa yang digenggaman tangan kalian semakin kalian genggam, semakin keluar dan Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, dibuka lagi bang. Sorry. Waalaikumsalam. Dibuka lagi bang. Siap Bang Nazir, sholat duha dulu. Bisa kan saya bergabung? Ya silakan Bang. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, cuma pengen bergabung aja. Kalau tidak ada yang disampaikan, bergabung di bawah aja ya Bang. Kalau nanti semua Abang kami izinkan bergabung 1,2 orang, nanti minta naik ke atas nanti Bang. Dikira kami nanti pilih kasih. Oke. Ya. Ya. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek kan Rachelna dek. Rachelna katanya mau nanya dek. Agamanya apa Rachelna? Islam. Wah, di sini kajian lintas agama, bukan kajian internal Islam. Oh, oke, nggak apa-apa. Saya pikir bebas mau Islam Kristen enggak. saya tanya. Oh iya. Kalau nggak mau apa-apa. belajar tentang Islam cari ulama dekku, biar nggak tersesat dek. Kita bukan orang sembah. Kita nggak sama Oten ya. Kita beda dengan Iya. kawan-kawan Kristen. Nah, Kalau kawan-kawan kawan-kawan Kristen kita itu suka-sukanya aja. Mau belajar dimanapun mereka bisa. Kalau kita ada sistemnya, ada metodenya. Ya dek ya. Kalau mau paham. pelajari ilmu Islam cari gurumu, biar jelas informasi yang diajarkan. Nggak paham. Ya. Paham. Oke. Bos turunin aja nggak apa-apa. Paham aja. Oke. Tinggal di bawah aja. Terima kasih bang. Sehat selalu. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bang. Mariana. Mariang. Assalamualaikum. Halo. Katanya Kristen. Wabarakatuh. Ya sebentar gantian dulu, Bang Rosmaria dulu. Nanti yang baru masuk diam dulu ya, di mute dulu. Ya Rosmaria, Kristen katanya. Silakan mau bertanya, mau ditanya atau mau bertanya? Nanya boleh. Silakan. Iya. Bang. Silakan open cam bang ya kalau bisa. Open cam bang. Open cam. Open camnya undangannya nggak ada ini. Ini sebentar tak undang ya. Oke, udah tak undang. Silakan bang. Halo bang. Halo. Open cam bang, buka kameranya tuh. Di situ kan ada tanda silang tuh, udah tak undang itu. Ha. Dibuka aja dibuka. Silakan bang. Mana open camnya nggak ada? Ada itu loh, udah tak undang itu. Dibaca itu tulisannya dibaca. Ah, silakan. Udah. Ya udah, tanpa open cam nggak apa-apa ya. Oke, nggak usah ribet-ribet Greg, biar cepat. Kalau silakan, menghujat silakan, sekali silakan. turunkan aja Greg. Oke, siap. Lanjut bang. Nah, itu kenapa ya dibilang Kristen intoleran ya? Oke, terima kasih. Saya sudah sampaikan tadi, mungkin Anda perlu saya jelaskan lagi ya. Ya. Kristen intoleran ini dari argumentasi umat Kristen sendiri. Ketika umat Kristen mengatakan Islam itu agama intoleran gara-gara kejahatan umat beragamanya, maka saya bisa membuktikan justru kalau melihat dari kelakuan kebiadaban kejahatan umat beragamanya, maka Kristen yang lebih layak dikatakan agama intoleran sepanjang sejarah karena banyak umat Kristen yang melakukan kejahatan begitu. Bahkan di negara mayoritas Kristen lebih banyak umat Kristen yang melakukan kejahatan kalau kita kalkulasi secara jujur gitu. Dan itu divalidasi oleh sebuah literasi yang ditulis oleh Joan Cole, pakar sejarah, yang mengatakan pembunuhan terbanyak dilakukan justru oleh orang yang beragama Kristen. Seperti itu. Kalau misalkan kita bandingkan di Indonesia boleh nggak?
Silahkan bandingkan di Indonesia. Justru aneh, di Indonesia katanya Kristen minoritas, tapi kok pelaku kejahatan di Kristen juga banyak. Kalau saya bicara pakai jurnal ya, pakai data gitu. Bisa salah satunya dicontohkan, Mbak. Oke, saya kasih datanya aja ya. Kristen itu merusak atau apalah. Ya, gitu. ini saya kasih. Terakhir kemarin kasus yang merusak kuburan ya. Itu kemarin juga terjadi. Bentar ya, saya buka data dulu. Oh iya, Uni nggak naik satu akun ya buat buka materi ya. Siapa nih? Naikkan aku dulu satu lagi, Dek. Yang baru ya, Dek. Yang tadi nggak bisa dinaikin ya, Dek. Kena pembatasan ya. Kena pembatasan. Ya udah lawan naikinnya. Mana ini? Yang mana yang bisa dinaikkan ini? Oke teman-teman, 1200 yang di bawah tolong tap layar, kemudian di share ulang, di posting ulang teman-teman ya. Mari kita sama-sama berjuang kemudian untuk beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal jariah kita semuanya. Barakallahu fikum. Ini aja lah. Oke, kita pakai data ya Bang ya. Ini saya pakai jurnal dari agama Kristen sendiri. Penulisnya adalah orang Kristen. Saya tunjukkan contohnya, bentar. Ini ya. Ini dari jurnal Radikalisme Agama dalam Perspektif Alkitab dan Implikasinya bagi Pendidikan Agama Kristen. Ini kajian ilmiah jurnal yang ditulis oleh Yunardi Christian Zega. Dari namanya kita tahu agamanya Kristen, dari Universitas Kristen Indonesia. Ya. Ini literasi dari Kristen sendiri. Oke, kita lihat nih. Di Indonesia aja ya. Ini dia. Pertama, nama organisasinya adalah Pasukan Kelelawar Hitam atau Pasukan Merah. Kelompok ini dinamakan Pasukan Kelelawar Hitam atau Pasukan Merah karena mereka menggunakan pakaian hitam, kalung salib, dan ikat kepala merah dalam menjalankan aksinya. Kelompok ini muncul di Poso, ya, satu. Yang kedua, kelompok militan Kristen yang didirikan oleh Lateka ini lebih ditujukan untuk melindungi keluarga Kristen dari serangan kelompok Islam pada waktu kerusuhan di Poso, serta melakukan tindakan balas dendam kepada warga Islam lainnya. Lanjut. Dan ini kelompok ini melewati perkampungan warga Muslim dan melakukan kekerasan di sana. Mereka merusak sejumlah motor dan rumah warga Muslim sambil menyanyikan lagu gereja yang berjudul Laskar Kristus Maju. Lanjut. Brigade Manguni. Brigade Manguni kerap sekali dianggap sebagai kelompok radikal karena kehadiran dia menolak FPI dan kemudian dituding melakukan kekerasan terhadap tempat ibadah dan umat Islam yang hendak mendirikan masjid seperti Masjid Asy-Syuhada di Komplek Air Ujang, Kelurahan Girian Permai di daerah Bitung. Kelompok ini bahkan merusak masjid dan rumah sejumlah tokoh agama serta warga beragama Islam. Gereja-gereja fundamental dan evangelistik. Tahun 2015 terjadi kerusuhan antara umat Kristen dan umat Islam di Tolikara, Papua yang melibatkan gereja Injili di Indonesia Gidi, Papua. Keterlibatan tersebut dikaitkan dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Gidi Wilayah Toli yang melarang umat Islam merayakan Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, tepat pada hari raya Idul Fitri 17 Juli 2015. Dan anehnya, tokoh-tokohnya diundang oleh Presiden ke istana. Biadab. Ya. Surat edaran yang melarang umat Islam beribadah pada hari Idul Fitri yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Gidi di wilayah Toli pada tanggal 11 Juli dan melarang umat Kristen beribadah di gereja lain selain Gidi Tolikara dianggap tidak sah oleh Ketua Sinode Pusat karena dikeluarkan tanpa sepengetahuan. Perhatikan baik-baik ya. Surat dikeluarkan oleh Gidi tapi ditolak oleh penguasa mereka. Inilah sebagai bentuk mereka bukan malah
menyalahkan yang salah tapi membela yang salah. Tuh teman-teman. Jadi kalau mereka berbuat salah, mereka tidak mau mengakui. Seperti itu. Kenapa ada kejahatan-kejahatan seperti itu? Ini menurut penulis, gambaran tentang Tuhan yang punya sifat penyiksa tercantum dalam ayat-ayat Alkitab. Misalnya Yohanes 3:16 menjelaskan Tuhan memberikan anaknya supaya manusia tidak dihukum olehnya. Jadi aspek dalam keyakinan Kristen klasik ini ialah Yesus mati untuk menyelamatkan manusia dari kekerasan Tuhan. Jadi pemahaman bahwa Tuhan itu kejam itu bukan diimani umat Kristen sendiri, Tuhan dalam kitab kalian, tapi diimani oleh kalian sendiri sebagai umat Kristen. Makanya banyak terjadi kejahatan. Ini baru di Indonesia ya. Bayangkan Indonesia yang Kristennya minoritas, tapi terjadi hal yang sama juga, pengerusakan masjid, gangguan terhadap orang beribadah juga, bahkan peperangan terjadi. Dan yang pertama, yang kedua, kalau kita lihat sekarang ini, mari kita kalkulasikan mana yang lebih banyak di antara Kristen dan Islam, penghujat yang masuk penjaranya, yang betul-betul menghujat dan terbukti menghujat, antara Islam dan Kristen deh. Lucu kan kalau lebih banyak agama Kristen yang menghujat ketimbang Islam? Karena minoritas kan Kristen, harusnya lebih sedikit kan? Tapi coba kita hitung. Gracia Pelo, Anak Batak, M. Kucluk, siapa lagi? Dibandingkan Ustadz Yaya Waloni dan Ratu Entok, yang Ratu Entok bukanlah apologet. Tapi bayangkan betapa banyaknya umat Kristen yang ketangkap karena menghujat agama Islam. Padahal kalian minoritas loh. Jadi ketika kalian mengklaim bahwa agama kalian agama kasih, kalian belum melakukan kejahatan karena kalian tidak berkuasa, brother. Tapi pada fakta sejarahnya, kalau kalian berkuasa, mati orang kalian buat. Mana dasarnya? Inkuisisi, genosida paksa di Filipina, Kanada, suku Inka, Australia. Belum lagi kalau kalian bicara tentang asimilasi paksa di berbagai wilayah untuk memaksakan Kristen untuk diimani sebagai agama. Belum lagi kolonialisme. Itu sejarah, adikku. Ya. Ya wajar kalian tidak banyak melakukan apa-apa di Indonesia karena kalian tahu kalau kami akan reaktif, karena pernah terjadi kejadian di Poso di mana umat Islam akan mati-matian untuk membela diri mereka. Kami bukan umat, dan bahkan yang paling banyak yang masih terjadi kejahatan sekarang ini yang dilakukan oleh orang Kristen adalah KKB. Agamanya Kristen itu. Jadi jangan merasa bahwa mentang-mentang kalian Kristen terus kalian pikir bahwa umat beragama Kristen itu baik-baik semua, enggak juga. Yang namanya setiap agama itu ada penjahatnya. Bukan berarti kita membenarkan kejahatan. Tapi lucu sekali kalau kalian minoritas, tapi yang banyak yang tidak toleransi justru kalian. Giliran kalian di tempat mayoritas, kalian melarang orang lain bikin pondok pesantren. Kemarin kejadiannya itu pernah di-up sama Nadia Situmorang itu, Sumatera Utara. Begitu adikku. Ya seperti itu ya, makanya jangan menilai agama dari perilaku umatnya. Sepakati saja dengan kaidah umum. Kalau mau menilai agama itu lihat dari ajarannya. Karena kalau menilai dari perilaku umat beragamanya, bahaya kalian Kristen, hancur babak belur. Karena memang fakta sejarah menunjukkan bahwa kalian yang beragama Kristen yang paling banyak merusak peradaban. Adanya kegelapan di Eropa, itu apakah karena Islam yang memimpin? Karena Kristen menjadi otoritas tertinggi pada waktu itu. Holocaust, apakah dipengaruhi oleh Islam? No. Hitler dipengaruhi oleh Martin Luther, bapak gereja Protestan. Pembantaian penjajahan di Indonesia, siapa yang datang? Belanda. Apa yang dia bawa? Agama Islam? No. Dia menggunakan Zending untuk menyebarkan Protestan. Bahkan kamu tahu Nommensen? Nommensen adalah salah satu misionaris kebanggaan di tanah Batak. Dia bekerja sama dengan Belanda. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara mana agama yang bejat, kita lihat dari tokoh agamanya yang memfatwakan. Tokoh yang diiyakan, dibenarkan memfatwa. Andai Ustadz Abdul Somad memfatwakan, mari kita hajar Kristen, maka kami akan bertanya kepada Ustadz Abdul Somad, mana dalilnya? Mana datanya? Tapi kalian, doktrin gereja yang mengeluarkan bula kepausan tahun 14-an, tahun 1400-an, aduh, turun. Tahun 1400-an dikeluarkan doktrin interkaitera. Apa itu doktrin interkaitera? Doktrin interkaitera adalah doktrin pembaharuan di mana negara-negara yang tidak didiami oleh Kristen boleh dieksploitasi. Terbukti dengan banyaknya orang-orang yang dijajah oleh orang-orang yang mengaku anak Tuhan.
Tahu konferensi Berlin? Konferensi Berlin adalah konferensi di mana anak-anak Tuhan membagi-bagikan wilayah Afrika untuk dijajah. Padahal pada waktu itu Mansa Musa adalah raja paling kaya di seluruh dunia beragama Islam. Sebelum anak-anak Tuhan datang ke Afrika, Afrika sudah memiliki peradaban, sudah punya agama. Seperti itu. Itu fakta sejarah. Mau ngamuk marah ya silakan. Jangan sama saya marah. Sama ahli sejarah saja marahnya. Begitu. Halo Pak Muda. Suaranya putus-putus Pak. Mungkin cari signal dulu Pak. Iya, jaringannya Pak. Perbaiki dulu Bang jaringannya. Kalian tahu nggak tentang pembantaian perempuan? Sekitar ratusan ribu perempuan dibunuh karena dituduh penyihir sama orang-orang Kristen yang taat kepada agama Kristen. Bahkan ada dua paus ya, bukan dua santo ya. Ada dua pendeta lah, uskup atau pendeta atau pastor gitu, yang membuat buku tutorial cara-cara memburu penyihir. Nih ya. Aku tunjukkan datanya, bacakan nih. Bayangkan loh, pendetanya bikin buku untuk nama bukunya adalah Malleus Maleficarum, palu para penyihir. Penulisnya adalah Henry Kramer. Satu lagi Daemonology. Ada nih yang ditulis sama ini nih, ditulis sama buku yang ditulis sama ini nih. Bayangkan teman-teman, itu sejarah teman-teman. Jadi penulisnya itu seorang pastor Dominikan Katolik, dan dia adalah inkuisitor teman-teman. Dia menulis buku bagaimana menjelaskan tentang sihir itu, caranya bagaimana nih membedakan penyihir atau yang bukan penyihir. Dan teman-teman tahu enggak korban perempuannya berapa? Nih ya. Jadi kalau kalian misalnya sekitar 60.000 orang terbunuh dieksekusi, dan cara pembunuhannya tahu seperti apa? Dibakar hidup-hidup. Dan 75% korban adalah perempuan. Terutama kalian tahu nggak kenapa mereka membenci janda? Ya karena itu. Karena yang paling banyak dibunuh tuh janda. Makanya teman-teman selama ini kalau lihat Oten ini benci banget sama janda. Karena seperti itu yang terjadi. Nggak benci kok. Begitu. Silakan Dek. Silakan Dek. Dek, kalau ada yang mau naik silakan. Kawan-kawan Kristen silakan, daripada Anda Ambil aja. mending Anda naik ngomong kita baik-baik sama Uni. Kita belajar baik-baik sama-sama daripada kalian typing. Ku tengok banyak kali itu. Kak Ruhu Kail Maria, silakan naik Kak Ruhul. Kak Maria. Oke, silakan Kristen yang di bawah silakan naik. Jangan cuma hanya modal tapping di bawah, tapi sampai di atas malah nangis-nangis di atas, atau malah diam, ya. Buktikan bahwasanya Anda itu pemberani, gentleman. Silakan naik open cam, diskusi santai tanpa harus saling menghujat. Silakan. Hidup itu cuma sekali kawan-kawan Kristen. Sekali Anda salah sembah, kekal Anda di neraka. Bukan setahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun. Selama-lamanya kalian. Greg, Uni lagi Yo, nih. antri di tempat Lisa. Ini di tempat Lisa ada Oten. Kalau Uni naik iya, Uni siap. ya, ambil alih dulu deh. Tapi kalau Uni Oke, naikin siap. Lisa, kalau Lisa nggak naikin juga nggak apa-apa. Cuman Uni pengen backup aja gitu. Tapi kalau Lisa nggak naikin nggak apa-apa, karena Uni cuman pengen siap, backup ya. Uni nggak keluar Siap, dari Uni. sini, Uni pakai akun lain naik.
Ya, siap. Kan lanjut. Oke. Silakan anak-anak domba yang di bawah, kami persilahkan untuk naik ke atas, kita diskusi santai. Di sini kita bawakan tema Kristen intoleran. Ya, silakan naik ke atas jika ingin bertanya. Insya Allah ada Udi Gembala yang akan menjawab. Jika Anda ingin berdiskusi, maka Anda harus punya literasi yang kuat untuk berdiskusi dengan Uni. Jika Anda hanya jemaat awam, modal imani saja, maka silakan bertanya kepada Uni Gembala. Oke, silakan. Atau mungkin mau ganti tema masalah ketuhanan, kami persilahkan. Silakan Bang Jai bernarasi. Lanjut. Ya, kawan-kawan semuanya, baik yang Kristen, Islam itu mengajarkan la ikraha fiddin. Jadi tidak ada paksaan di dalam Islam. Adanya hidayah itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan adanya dengan komal-komal lintas agama seperti ini seharusnya menjadikan kita sebagai ranah untuk edukasi. Benarkah Tuhan yang kita sembah itu benar itu adanya? Karena Tuhan kita itu sama. Tuhan itu hanya satu di seluruh dunia. Benar ya Bang Greg ya? Betul. Ini udah pulang baik Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang, katakanlah Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Hindu, semuanya satu. Namun ada di antara mereka ini yang disuruh menyembah Salah Tuhan. bertuhan. Nah, tunggu dulu aku mau narasi biar sama kayak emak. Aku ke toilet dulu ya. Oh, Si iya, Lisa iya. bisa kok sendiri kok, guys. Teman-teman yang di bawah, Lisa itu bisa Iya, udah, sendiri kalau kok. gitu. Ya udah lanjut. Kita lanjut aja kajian. Abis ini kita pembuktian bahwa Al-Quran adalah kalam ilahi. Aku mau toilet dulu lah ya. Lanjut dulu ya, Dek. Nanti kalau ada yang naik nanti ini. Oke, lanjut Bang Jai, hantam. Jai, hati-hati Paham. bicara ya, Dek. Kita live di YouTube ya. Ya, Iya. tetap sesuai dengan data Bang Jai ya. Jangan sampai nanti. Oh, pasti dong. Lanjut. Hajar. Baik kawan-kawan, jadi agama Islam adalah agama syiar. Begitu juga dengan agama Kristen. Agama Kristen ini juga agama syiar. Orang lain itu diajarkan Kristen. Jika dia percaya maka baptislah, jika tidak percaya maka hukum. Sementara ini kedua agama ini sama-sama agama syiar. Kalau ada tadi juga saya sering banget ngelihat di komal-komal itu, nggak usah kalian bahas agama-agama kami. Loh, ini kedua-dua agama ini agama syiar. Jadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di antara semuanya. Tapi masalahnya di sini adalah ada oknum-oknum dari kekristenan itu misionaris contohnya. Kebetulan saya juga mantan seorang Kristen, jadi saya tahu. Bang Greg juga ya kan? Bang Greg dulu mualaf tahun berapa Bang Greg? Saya 2011. Masya Allah. Udah lama. Bukan mualaf lagi, udah mukalaf. Udah mukalaf ya Bang Greg ya? Dan jika kawan-kawan ini baca lagi perihal dalam Bible itu sendiri, banyak Allah bohong lu mantan Islam. Bohong lu mantan Islam. Nah, daripada contoh nih kakak ton tawan ini, mending Anda naik kak ton tawan. Mending Anda naik ngobrol baik-baik sama kita, karena banyak kontradiksi kali di dalam Bible itu sendiri. Contoh nih 2 Samuel 8 9 sampai 10 itu kontradiksi dengan 1 Tawarik 18 9 sampai 10. Dalam 2 Samuel nama Raja Hamat itu anaknya tertulis Toi dan Yoram, tetapi dalam 1 Tawarik tertulis Tohu dan Hadoram. Itu juga beda kan? Udah nggak sama itu. Tuh, ada juga itu tertulis di mana? 2 Raja-Raja 8:26 sama 2 Tawarik 22 pasal kedua itu ada. Dalam 2 Raja-Raja umur Ahazia itu ketika naik raja tertulis 22 tahun, tetapi dalam 2 Tawarik 42 tahun. Benarkah itu kitab suci seperti itu? Nah, jadi banyak kali kayak kontradiksi-kontradiksi. Dan nggak cuman itu aja, banyak di dalamnya yang kontradiksi. 2 Samuel 24 pasal ke-1 itu tertulis yang mengajak Daud melawan Israel itu Tuhan, tetapi dalam 1 Tawarik yang mengajak adalah setan. Bener ya Bang? Nah, itu banyak kali kontradiksi, begitu loh. Makanya silahkan kita kupas tuntas, karena kitab Anda itu sejatinya kalau memang hanya perjanjian baru aja, ya nggak akan laku kitab Anda itu.
Ini ada ini apa namanya? Ada Kak Ivan, disapa dulu. Nggak apa-apa. Selamat pagi Kak Ivan. Halo Bang Ivan. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Wah, Islam Kristen Muslim Bang. Bang. Muslim, tapi saya mau tanya soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Iya, mau tanya soalnya kan Bang Jai mantan mualaf kan. Bukan mantan mualaf Bang. Bukan, Sudah saya tadi kembali. mau ngomong mantan non Muslim tapi kan keliru gitu loh. Oh, maksudnya mualaf itu, mualaf bukan mualaf. Iya. Oh, lanjut. Nah, mau tanya ini tentang kekristenan. Boleh ya? Tanya aja Bang. Nah, ini saya kan baru-baru ini kan belajar baca Bible. Ada beberapa yang mau saya tanyakan menurut pandangan Bang Jai waktu di Kristen. Yesus itu kan kalau doktrinnya kan meninggal itu karena untuk menebus dosa manusia. Nah, di sini tuh ada dua yang mau saya tanyain karena dalilnya itu kayak beda gitu. Iya. Di Galatia 3:13 sama Roma 5:12. Ya, Kristus telah menembus Kristen dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutu karena Kristen, sebab ada tertulis terkutulah orang yang digantung pada tiang salib. Itu? Iya. Lalu? Iya benar-benar. Ya, lalu? Lalu yang Roma 5:12 itu kan sebab itu karena dosa satu orang itu kan yang jadi dalil penebusan dosa kan. Oh, yang sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, kontradiksinya Itu yang ditebus Yesus itu yang mana? Dosanya atau hukum Tauratnya? Begini. Ya, ini sebenarnya yang menjawab kekristenan ya, bukan saya ya, karena saya sudah tidak percaya akan adanya penebusan dosa. Apalagi korban penebusan dosa dengan darah manusia, itu tidak ada Bang diajarkan Yesus. Bahkan di dalam kitab hukum Taurat Perjanjian Lama itu tidak ada sama sekali. Korban penebusan dosa dengan menggunakan darah manusia itu tidak ada. Seharusnya yang menjawab ini kekristenan. Tapi doktrin kekristenan menginginkan Yesus harus disalib untuk dosa-dosa umat manusia. Sebenarnya ini bukan konsepnya ajaran samawi, ini konsep ajaran pagan Bang kalau gini. Kenapa? Karena di keyahudian gitu Bang ya, konsep menebus dosa itu ya dipersembahkan kepada dewa Molok begitu. Kalau saya disuruh menjawab, ya itu salah, gabrul itu menurut saya. Karena tidak ada seperti itu. Oh, baik. Soalnya kan di situ sudah karena gini Bang, itu sudah jelas sekali. Kristus telah menebus Kristen dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutu karena Kristen. Disebut itu sebenarnya karena kita ya. Sebab ada tertulis terkutulah orang yang digantung pada tiang salib. Orang yang digantung pada tiang salib terkutuk. Yang ditanya, coba kita tanya sama Kristen, siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Yesus. Siapa yang digantung di atas pohon? Yesus. Nah, apa salah Yesus? Itu nanti bisa mengacu kepada Ulangan 21, 22 sampai dengan 27 abangku. Bahwasannya di situ sangat jelas tertulis bahwasannya orang yang digantung semalaman jangan kau biarkan mayatnya tergantung. Orang yang digantung. Kita kena pembatasan Bang Jai. Waduh, kena pembatasan. Gimana nih? Pak. Ini kena pembatasan ini? Kena pembatasan. Jadi kita bakal turun terus ini, nggak bakal naik ini. Wow, oke. Kita harus rungkat dulu nih. Baik abangku. Oke. Oke Bang Ivan ya. Iya, baik teman-teman, terima kasih sudah tetap layar share. Ya, ala kulihal kita kena laporan pembatasan ya. Mungkin banyak yang dilapor. Jadi terima kasih teman-teman sudah bergabung. Insya Allah nanti kita akan live lagi kalau tidak ada kendala. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni kita tutup sebentar Uni ya. Lagi kena pembatasan, kita harus hapus sampah dulu nih. Oke, terima kasih teman-teman.
Kau nggak bisa apa-apa, kau nggak bisa apa-apa. Saya kasih fakta di dalam Alkitab loh, buat kau. Pak, gini kita Saya pelan-pelan, bukan, Pak. Ya. saya tidak suka teori. Saya suka tuh teori dan pengalaman iman. Coba sekarang Itu Bapak baru kan bisa membangun kamu. Kalau ngomong terus. simpan kamu itu di dalam peti, di lemari buku. Tetapi Sudah Pak Pito. itu baru namanya seimbang. Nah, saya Ya lanjut. Tejo, halo King, selamat malam King. Gak bisa diskusi, orang tua itu kacau. Ini loh Pak Kris. Pak Kris, saya itu cuma menambahkan sedikit saja. Sebenarnya itu penemuan-penemuan baru itu orang-orang dahulu itu kan sudah banyak yang mengetahui. Penemuan yang mana, Pak? Yang seperti Anda babarkan itu tentang nama Allah salah, tentang Tritunggal salah. Nah, itu dulu itu kan pernah dibahas tentang Siapa yang bahas, Pak? di sidang Konstantinopel itu sudah Sejak dibahas. kapan, Pak? Saya bukakan ini ya. Ini namanya konsili, Pak. Nah, di konsili itu sudah pernah dibahas itu, dan keputusannya itu sudah real, sudah. Konsili mana, Pak? Saya mau tanya. Saya mau bukakan. Yang Chalcedon? Yang mana? Bahas Tritunggal di situ. Konstantinopel. Konstantinopel, kita cari. Nah, ini dia Konstantinopel. Di mana, Pak? Di mana dia bilang, Pak? Di situ Tritunggal, Pak. Bunyinya Tritunggal di mana, Pak? Di sini. Iya, tentang dogma, tentang ajaran, dan Saya lagi nggak bicara dogma. Di sini justru dia bilang satu esensi, satu hakikat, Pak. Selesai Anda. Ini Konstantinopel. semua gereja Apa, Bapak? Saya nggak usah ke gereja dulu sebentar, Pak. Nanti kalau Bapak mau bicara sejarah gereja, nih sejarah gereja, Pak, Tritunggal dibidatkan. Nggak usah bicara, Pak, pakai data di sini, Pak. Sekarang Bapak bilang di Konstantinopel, bahas itu mana? Di mana, Pak? Macet saudara. Jangan Lah, terus karpe sampean Pak, kuwi. jangan terus Pak kayak tukang parkir. Sekarang Bapak imani seperti apa? Allah itu Saya apa rasa semuanya itu imannya orang Kristen itu sama. Nggak ada. Buktinya saya sama Bapak Kristen tapi beda kita, Pak. Cuma Bapak tok yang beda. Mau saya panggilkan, Pak, orang-orang nanti di sini, Pak. Kalau muncul semua teman-teman saya di sini, Pak, Bapak kelimpungan. Ya, bilang, oh kok beda semua jadinya, Pak. 10 orang Kristen di sini didudukan, Pak. Semua beda jawabannya, Pak, tentang Alkitab. Tapi ya tidak tahu juga ya. Tapi yang saya dengar dari Tiba-tiba Bapak pengalaman tidak dan tahu juga. Gimana Bapak bilang? karena yang kita tahu itu di zaman sekarang dari dulu. Jangan bilang kita, Pak. Saya dengan Bapak berbeda. Jangan bilang kita. Lah iya, perbedaan itu kan adanya baru abad baru-baru ini, mulai adanya Saya TikTok kasih satu ayat ini. sama Bapak. Pak, Bapak sejak kapan ada di dalam Alkitab beriman kepada siapa? Tritunggal. Ini, Pak, saya kasih ayatnya, Pak, sama Bapak ya. Bapak pelajarin lagi di rumah, renungkan baik-baik, ya. Ada nggak disuruh beriman kepada Tritunggal? Baru nanti Bapak tanya di gereja, ya. Bukan di sini, Pak. begitu. Saya kasih Bapak ayat ya. Bukan begitu. Tadi kan Bapak bilang. Nih, Pak, baca, Pak, ya. Hai saudara-saudara, Pak Sutejo, dengerin saya. Hai saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman pada siapa? Tuhan kita, Yeshua. Nggak tahu lagi bahasa Ibrani, Pak. Kita jangan membeda-bedakan orang. Seperti Bapak punya kelakuan. Di sini loh ayat Bible, Pak, nulisin. Mana ayat Bapak bilang suruh beriman kepada Tritunggal? Kalau saya jelas, Pak. Dituliskan di sini. Saya rasa itu semuanya itu tentang pemahaman. Bacotmu Jojo, datamu mana? Botol, orang ngasih data, botol.
Nah, bagaimana cara pemahaman biar pakai data? Data mana data? Kau jangan asumsi. Kau dari tadi itu bicara congor terus. Nah, itu harusnya kok malah membela orang Kristen yang satu. Bukan membela ini. orang Kristen, bukan membela orang Kristen. Maksudku gini, Jo. Aku ya kalau orang itu memang benar, Jo. Dasarnya dia berbicara itu ada. Yang ngapain kita salahkan? Krisli kalau mau jadi Kristen ya Kristen aja, tapi jangan menyalahi aturan, jangan ngambil nama Tuhan orang. Nama Tuhan orang diakui. Karena Mas Kris ini Kristennya itu Kristen baru loh, Bang. Sejak kapan Pak baru? Dari mana kau bilang dia Kristen baru? Sekarang ku tanya. Nah, itu datanya yang diambil itu Tejo. kitabnya baru. Ku tanya kau, Tuhanmu Yesus itu pernah nggak ngajarin Kristen itu berbeda-beda? Ku tanya kau, pernah nggak? Tidak. Ya sudah, kenapa kau bilang dia baru? Orangnya yang mau beda. Kau yang beda, kau yang berbeda dari apa yang diajarkan dalam kitabmu tuh kau ngawur, gabrul. Ini loh Bang Kris ini yang beda dari Kristen yang lain, Bang. Pak, begini Pak. Bapak cari teman Bapak sekarang, termasuk pendeta Pak. Berdiskusi kita sama ketemu saya saja. 1 jam. Begini Bentar, Bapak, saya undang di kantor Sinode. Kan kita ada namanya kantor Sinode, itu adalah perkumpulan persatuan gereja-gereja di Indonesia. Nama saya Pak, Bapak dengar ya. Bapak cari namanya Pak Roni di Sinode Bapak. Saya undang baik-baik Pak, tentang dengar data dulu, Anda Pak. itu kalau dibenarkan atau kalau dibenarkan yang jelas nanti kita mau ikut semua. Tetapi kalau keputusan sidang tidak dibenarkan. Pak Sutejo, dengerin saya nih, saya kasih tahu. Bapak cari di Gemim namanya Pak Roni, ketua Sinode Anda. Ya, nama saya Krisli sekarang menjadi bahan gunjingan di dalam gereja-gereja. Makanya itu saya juga anggota, saya juga anggota. Selesai Pak, dengerin saya Pak. Ya, saya kasih tahu Bapak ya. Nih, hasil pada saat itu Bapak kan belum tahu. Saya sudah berdiskusi sampai di Zoom Pak sama mereka. Saya kasih tahu Pak ya. Nih, Bapak tahu ini siapa? Makanya Pak, mainnya kurang jauh Pak. Nih, saya kasih lihat sama Anda ya. Nah, ini juga hasil pesan sama saya waktu lalu setelah mereka tidak mampu membantah saya. Sudah dihapus oleh pihak beliau ya. Tapi setelah ada pertemuan itu dari kalangan persatuan gereja-gereja, usulan Bapak ini, atau itu diterima atau enggak? Pak, nih Pak ya. Ya, baca ini Pak. Mereka atur waktu Pak, dari tanggal kapan Pak? April sampai ini hari. Saya menunggu kabar dari mereka semua Pak. Oke? Ingat itu Pak. Cari Pak, mereka kenal nggak sama Krisli Pak? Saya yang goyang PGI Pak pada saat itu. Ya? Tahu Pak Yakub Sulistyo? Tahu. Nah, itu guru saya Pak. Tahu Pak Yaya Iskandar Pak? Itu juga guru saya. Pernah dengar dengan Pak Bambang Nursena enggak? Habis saya gilas Pak. 2 kali pertemuan Zoom lari Pak. Alasan ada tamu. 3 kali di roomnya siapa namanya itu? Di roomnya Pak Cipto Junaidi. Mereka nggak naikin saya. Banyak saksi di situ Pak. Nah, terus mengenai usulan atau pembaruan dari Bapak data yang Bapak terima itu kira-kira apa tanggapan dari LAI maupun imani dari saja Pak hasilnya Pak. Imani saja hasilnya Pak. Apakah tidak bisa mau mengikuti cara Anda untuk merubah dari sistem atas ke bawah itu semua satu Alkitab seperti Anda jelaskan tadi? Pak, ya saya kasih tahu Pak ya. Mereka kalau masih bilang uang Pak, ya. Masih kantongnya pihak LAI itu masih menghadap ke atas Pak. Nggak akan Pak. Ya, Bapak secara tahu nggak, secara sadar Bapak lagi dibohongin dari pihak LAI. Kenapa saya katakan rekam Pak suara saya? Nih saya kasih tampil Anda 2. Ya, ini Alkitab tahun 1974 Pak. Ini Alkitab LAI tahun 2023 Pak. Bapak tahu apa yang berubah? Kata Allah huruf kecil semua sudah dirubah di sini Pak. Tahu? Sudah tahu itu Pak?
Sudah tahu belum masalah itu, Pak? Jadi kata Allah itu huruf besar semua. Dijadikan ilah di situ, Pak. Bapak sudah tahu nggak LAI ngeluarin Alkitab baru, Pak? Berarti LA itu kalau mengeluarkan kitab baru dan bisa diterima, berarti itu yang benar. Karena apa, Pak? Karena apa? LAI masih butuh duit, cicilannya banyak, Pak. Ya, Yang beli kan dari kalangan sendiri, dan kalangan sendiri kan bisa memahami cara membacanya. Maksudnya kalau Bapak bilang Bapak beli bisa tahu kata Allah itu apa? Duh, coba jelasin. Semua orang Kristen tuh tahu tuh Bang, kata Allah itu siapa, menuju ke siapa, kemana. Kata Allah itu di dalam Alkitab nama atau gelar menurut Bapak? Itu gelar, Bang, itu nama Allah. Siapa yang ngajarin Bapak? Siapa? Oke, sekarang saya bukakan Bapak ya. Ini Alkitab LAI, Pak. Nih, Bapak punya masih masih Bapak beli, saya punya tidak diperjualbelikan, Pak. Khusus punya saya, Pak. Ya, saya kasih lihat sama Bapak. Bapak punya masih diperjualbelikan, Pak. Saya punya tidak, Pak. Saya kasih lihat sama Bapak. Nih, Bapak baca, siapa yang bilang gelar? Hah? Bapak harus akui Bapak punya nama Tuhan yang namanya Allah. Ya. Ini LAI, Pak. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya siapa? Allah. Mana ada gelar, Pak? Ya iya, maksudnya yang keluar yang nama Allah itu tadi, yang namanya Allah, tahu, memahami kalau dia itu adalah gelar dengan Allah itu ya sama. Maksudnya Apa sih nama dengan gelar itu sama, Pak? Apanya? Apanya yang sama? Bapak tahu nggak? Bapak tahu belajar bahasa Indonesia, Pak? Di sekolah dulu, padahal Bapak ini orang Indonesia, kenapa harus diajarin bahasa Indonesia? Tahu nggak alasannya kenapa? Tahu nggak kenapa? Kalau dulu itu saya pernah belajar tuh kalau tentang nama atau gelar itu ya sama halnya itu nama Rica, cuman kamu punya sebutan di Jawa sana Lombok, kalau di sini Rica, cuma begitu paribasannya. Ya, sekarang Sutejo, satu oknum Rica itu adalah pedas, itu tahu. Gini, bentar. Sekarang Sutejo, saya kasih tahu ya. Namamu Sutejo. Hah? Apakah pada saat kamu ke Amerika namamu jadi kambing? Loh, tapi kan ada itu. Ada tapi, Pak. Nggak usah tapi. Kenapa giliran Bapak punya nama harus pakai tapi? Nama Tuhan Anda rubah-rubah. Seenak Bapak. Loh, karena kan yang menamai daripada Tuhan itu yang meyakinkan, yang meyakini. Pak, saya tanya simpel, Pak. Pak Sutejo ini di Indonesia namanya Sutejo di identitas Bapak di KTP. Pada saat Anda ke Amerika jadi kambing boleh nggak? Ya cara berpikirnya ya berbeda toh, Bang. Nggak ada berbeda, Pak. Saya kasih tahu Bapak ya. Kalau gambaran manusia. Dengar saya. Brahma dimanapun tetap dipanggil Brahma, Pak. Mau di Amerika mau di mana, Pak, tetap nama dewanya itu Brahma, Pak. Allah, ya, nama pun di Arab mereka tahu Allah. Sampai di Indonesia pun tetap Allah, Pak. Pada saat mereka menyebutkan itu sama. Pada saat Anda menyebutkan tentang siapa namanya Lucifer. Atau dia katakan Satan, ya, itu penyembah dari satanik. Mereka menyebutkannya apa? Tetap Satan, Pak, tidak berubah. Tiba-tiba Kristen ingin merubah nama Tuhannya. Loh, sedangkan di Bible juga, Bang, di Alkitab LAI itu menerjemahkan itu loh sampai bahasa Jawa loh. Itu Allah itu diganti dengan nama Gusti, tapi tahu itu maksudnya. Bapak belajar nggak, Pak? Mana ini ya, Jawa. LAE itu juga sudah ini, Pak, dasarnya, Pak. Bapak pernah baca ini, Pak, Kamus Bahasa Indonesia sampai Jawa kuno, pernah? Pernah nggak, saya tanya?
Sejak Belum. kapan Bapak carikan saya Pak Gusti itu jadi Allah di situ? Hah? Sejak kapan Pak? Mulanya kan saya bilang memahami orang membaca itu loh sudah tahu kalau nama Siapa yang membaca Pak? Nggak ada. Bapak ini membaca yang menerimanya toh. Pak, ini Pak dasar saya Pak, ya bahasa Indonesia Jawa kuno malah bukan Jawa yang biasa Pak. Ya, sejak kapan Allah itu jadi Gusti di situ Pak? Kalau itu menjadi sebuah penerjemahan dalam sebuah bahasa, maka orang Inggris, nggak usah jauh-jauh orang Inggris lah Bapak. Ya, pada saat dia menyebutkan, ya orang Muslim di Inggris nggak usah bilang Allahu Akbar jadi God Akbar Pak. Tapi sayangnya tidak ada yang seperti itu. Mulanya tadi kan saya pernah Pak, ini Pak saya kasih lihat sama Bapak ya. Saya kaji dari berapa bahasa Pak? 120 bahasa Pak. Tidak ada yang berubah Pak. Bapak mau ngomong apa sama saya Pak? Dengan ngomong Bapak cuma katanya dan katanya kayak lagu Pak, katanya gitu Pak. Iya, akhirnya jadi orang ngono dang. Oh enggak ngono. Itu akibatnya karena apa yang Pak? Kita tahu itu akibatnya apa Pak? Imani saja akhirnya. Semuanya yang mengimani dan membaca itu LAI punya terjemahan baik bahasa daerah maupun bahasa Indonesia, yang mengimani dalam hal kekristenan itu sudah paham dia. Mulanya bahasa Jawa Pak ya. Perlu dibantah-bantah lagi. Pak, Bapak tahu saya cuma malas sebenarnya ngelayani seperti ini. Nggak apa-apa lah. Nih, saya kasih lihat Pak ya. Ini Bapak kan bicara, Gusti itu diterjemahkan jadi Allah. Pak, ini Lembaga Alkitab Indonesia. Ini kitab suci dari Jawa Pak. Tahu ini Pak, dengan bahasa apa Pak? Bahasa Jawa. Ya. Tahu Pak, ini Pak bunyinya Pak. Ya. Pratelane isining buku iki. Ya. Kalau ngomong itu dipikir dulu Pak. Seandainya Gusti itu diganti Allah Pak, maka nggak akan ditulisin seperti ini Pak, Gusti Allah. Mau ngomong apa Bapak? Mana ada diterjemahkan sama yang lain? Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.